Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP Al-Hikmah kelas 9 yang saya banggakan, bertemu kembali di kelas 9 yang kemarin kalian yang sudah naik dari kelas 8 ke kelas 9. Bertemu kembali dengan saya di Guru IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan sedikit berbagi ilmu tentang IPS di bab pertama adalah interaksi antar negara Asia dan negara lainnya di dunia dengan subnya adalah proses pembentukan benua. Langsung saja bahwa bumi adalah suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari. Ya. Planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Bumi mempunyai sebutan lain yaitu benua biru karena jika dilihat dari luar angkasa, planet bumi mempunyai warna dominan biru. Warna biru tersebut adalah representasi dari laut ya, yang memenuhi 2/3 dari permukaan bumi. Bumi mempunyai bentuk bulat, tak sempurna, dan juga tepat atau padat. Nah, luas permukaan bumi sekitar 510.072.000 km persegi dengan jari-jari rata-rata adalah 6.371 km. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa yang ada di bumi kita, yaitu benua. Apa sih pengertian dari benua itu? Jadi, benua adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Nah, benua dibatasi atau dikelilingi oleh samudra. Kalau sedangkan pulau adalah daratan yang relatif sempit dan dikelilingi oleh laut. Nah, semua benua yang ada sekarang ini dulunya tergabung menjadi satu benua besar yang disebut dengan Pangea. Pada perkembangan selanjutnya, benua Pangea yang besar ini pecah menjadi dua dan juga bergeser ya, secara horizontal, yaitu salah satu di bagian utara dikenal dengan nama benua Laurasia dan salah satu lagi di bagian selatan dikenal dengan nama benua Gondawa. Nah, teori terbentuknya benua di muka bumi, jadi kekuatan yang berasal dari dalam bumi bisa menggerakkan lempeng litosfer. Ya, benua-benua menjadi bagian dari lempeng dan ikut terbawa gerakan lempeng. Nah, apakah kamu merasakan gerakan ini? Tentu tidak. Gerakan lempeng sangat lambat, tetapi pasti. Gejala gempa tektonik adalah salah satu indikasi adanya gerakan lempeng. Nah, Alfred Wegener, seorang ahli meteorologi dan geofisika dari Jerman, pada tahun 1915 mengemukakan bahwa teori tentang hanyutan benua atau continental drift. Teori ini ditulis dalam bukunya yang berjudul Asal Mula Benua dan Samudra. Teori terbentuknya benua ada dua. Yang pertama adalah teori apung benua dan yang kedua adalah teori pergeseran benua. Nah, benua terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Dahulu bentuk benua tidak seperti sekarang yang tadi sudah saya sampaikan. Setelah melalui proses yang panjang, maka terbentuklah benua seperti pada saat ini. Bagaimanakah benua terbentuk? Nah, ada seorang ilmuwan yang tadi sudah saya jelaskan dari Jerman, yaitu Alfred Wegener yang mengemukakan teori tentang pembentukan benua. Ya, menurut Alfred Wegener, sebelum zaman karbon ya 300 juta tahun yang lalu, ya plus minusnya seperti itu, semua benua yang ada sekarang ini tergabung menjadi satu yang disebut Pangea. Proses terjadinya benua akibat kekuatan yang dahsyat. Nah,
benua tersebut akhirnya terpecah menjadi beberapa, yang pada saat ini kita lihat ada beberapa benua. Yang pertama yang kita bahas adalah teori apung benua. Ya, seperti gambar kalian sudah melihat bahwa teori apung benua dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener, yaitu seorang ilmuwan dari Jerman. Ya, pada tahun 1912, ya, Wegener ini mengemukakan bahwa benua-benua itu dahulu merupakan satu super benua yang disebut Pangea. Yang tadi sudah dijelaskan juga, benua tersebut kemudian terpecah sejak 200 juta tahun yang lalu. Nah, benua-benua tersebut bergerak dan berpindah secara perlahan-lahan selama jutaan tahun. Akibatnya, benua-benua tersebut saling bergabung dan terpisah pada saat lempeng-lempeng yang ditumpanginya bergeser di bola bumi. Nah, Pangea sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu pan, artinya seluruh, dan ge, itu adalah bumi. Nah, pada mulanya, Amerika Utara dan Eurasia merupakan segmen utara Pangea yang disebut dengan Laurasia. Benua-benua di bagian selatan tergabung pada Gondawalan. Di sebelah timur terdapat Laut Tethys. Nah, selain itu terdapat laut sangat luas yang menjadi pendahulu Samudra Pasifik yang disebut pada waktu itu adalah Patalasa. Nah, ada banyak bukti yang menunjukkan benua-benua di bumi dahulunya pernah bersatu. Bukti-bukti tersebut diantaranya adanya kecocokan antara garis pantai benua-benua yang berjauhan. Misalnya Amerika Selatan dan Afrika. Selain itu ditemukannya fosil tumbuhan dan binatang di benua-benua yang dipisahkan oleh samudra. Bukti lain adanya formasi batuan sejenis di pantai Atlantik yang berseberangan. Nah, teori pergeseran yang kedua adalah teori pergeseran benua. Nah, Wegener juga menyatakan bahwa dahulu di bumi ini hanya ada satu super benua. Tadi sudah saya jelaskan juga, ya sekitar 200 juta tahun yang lalu. Super benua Pangea mulai pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil. Nah, benua-benua ini hanyut dan berpindah perlahan-lahan. Pecahan benua-benua ada yang saling terpisah, juga ada yang saling tergabung. Nah, teori hanyutan benua dari Alfred Wegener ini tidak serta-merta diterima oleh para ahli geologi pada waktu itu. Nah, baru pada tahun 1960-an, para ahli geologi mulai memahami suatu gerakan lempeng-lempeng tektonik dan bisa menerima teori tersebut. Bahkan mereka kini yakin bahwa benua-benua sudah bergerak sebelum pecahnya Pangea. Nah, proses ini berlanjut dan mungkin kelak benua-benua akan bergabung menjadi satu lagi. Yang berikutnya adalah potensi benua. Seperti yang kalian lihat di gambar, bahwa potensi benua yang pertama adalah sebagai tempat tinggal manusia. Ya, jelas manusia tinggal di daratan, ya tidak mungkin di laut, ya di tengah laut, di dalam laut tidak mungkin. Nah, yang kedua adalah sebagai tempat aktivitas manusia dari segi ekonomi, ya, pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga sebagai tempat penyerapan air hujan. Tidak mungkin ketika tidak ada benua langsung ke laut kan nanti langsung banjir. Nah, akhirnya ketika ada benua, ada pegunungan, maka air yang turun dari atas menyerap ke tanah, ya lalu di dalam tanah jalan menuju ke laut atau diarungi oleh sungai. Yang keempat adalah di dalamnya tersimpan berbagai mineral, ada mineral logam, emas, ya, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya yang terakhir adalah sebagai tempat kehidupan spesies flora dan fauna. Banyak sekali spesies flora yang ada di laut, juga ada di benua atau di dalam bumi kita, di daratan. Fauna juga banyak, ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Dan tak lupa Pak Guru doakan semoga kalian kelak menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.